Halo, assalamualaikum teman-teman. Morning. Jadi hari ini tuh saya ada interview kerja. Eh, saya daftar apply kerja gitulah di kampus. Terus ada eh, undangan interview. Jadi nanti untuk lebih detailnya seperti apa, karena kalau kerja di sini tuh ada yang bisa langsung masuk, ada beberapa ada yang mensyaratkan kita untuk interview dulu. Lah ini kebetulan yang mau saya lakukan adalah saya mau interview untuk kegiatan postgraduate gitu. Jadi ya udah, let's see lah ya, nanti sekitar jam 12.15 sih dijadwalkannya. Sekarang masih sekitar jam 11-an mungkin ya. Nah, mungkin sebelum itu saya mau lihatkan dulu. Jadi hari ini itu cuaca di UK itu masih, oh ini panas teman-teman. Jadi matahari ada, esnya itu masih banyak. Jadi salju itu masih di mana-mana, meskipun kayak matahari kayak gini ya. Meski teman-teman mungkin bisa lihat matahari itu cerah banget, tapi es batu masih di mana-mana gitu ya. Mungkin sebagian sudah ada yang cair, sebagian masih ada yang belum cair. Dan apa namanya, apa ya, suhunya teman-teman tahu berapa? Jadi tadi pagi itu bangun -8, tapi di Google itu tulisannya -8 feels like -11 kayak gitu. Jadi suhunya 8 tapi kayak rasa-rasanya itu -11 kayak gitu. Jadi kayak super cool banget gitu ya. Ini kayak ya lumayan cukup ini ya, maksudnya kalau kayak saya kan terbiasa mungkin hidup di Surabaya atau di Gresik yang mungkin mostly panas ya, sumuk gitu. Bahkan mungkin kalau misalkan mau tidur biar nggak gerah gitu dulu, mandi dulu gitu. Kalau kamu nggak mandi dulu ya kamu nggak bisa tidur, nggak bisa bobok karena sumuknya gitu, saking panasnya gitu. Nah di sini bener-bener kayak tadi pagi itu saya cari selimut lagi, dan sampai sekarang pun ya masih selalu seperti ini ya. Jadi selalu pakai baju lengan panjang, celana panjang, dan selalu pakai kaos kaki gitu ya, dan pakai jilbab juga. Nah teman-teman, di video ini saya tuh mau liatin teman-teman buku yang saya pinjam. Jadi lagi-lagi saya tuh kayaknya punya pinjaman buku lebih dari 20 deh. Jadi buku dari sejak saya September sampai sekarang itu beberapa udah ada yang saya balikin, beberapa ada yang masih saya pertahankan dan saya tambah-tambah gitu kan. Jadi kemarin tuh saya sempat pinjam buku lumayan banyak dari perpustakaan, karena kan kemarin tuh memang mengerjakan assignment ya, jadi esai gitu. Saya sudah mikir gitu, kayaknya ini nanti bakalan saya banyak mungkin lebih PW ngerjakan di rumah daripada saya di perpustakaan gitu. Karena kalau di perpustakaan tuh yang pertama mungkin ya memang enak sih, maksudnya kayak suhunya itu jauh lebih hangat lah daripada di rumah. Kayak saya kayak gini kan mungkin juga pemanasnya nggak seberapa kerasa lah ya gitu. Kalau di kampus itu memang enak banget, PW anget, apa namanya, anget lah gitu. Terus buku-buku juga ada gitu. Cuma terus akhirnya saya mikir kayak lebih efektif kalau misalkan saya di rumah, karena kalau misalkan nanti mau sholat, mau wudhu, mau pipis, mau makan itu jauh lebih gampang gitu. Kalau misalkan di perpustakaan ya memang enak buat belajar, cuman sometimes kalau misalkan mau sholat gitu, mau wudhu, karena toilet di sana kan nggak didesain untuk bisa wudhu. Kemudian kalau misalkan mau sholat yang mau bener-bener yang proper itu saya harus pergi ke multi prayer room yang pernah saya lihatkan di video sebelumnya gitu kan. Jadi harus jalan dulu keluar, sedangkan di luar kan sudah kayak suhunya seperti ini gitu kan, dingin. Jadi saya memang kayak menghindari hal seperti itu. Jadi saya bawa buku banyak ke rumah gitu. Nah kemarin setelah saya kerja terakhir yang mock passion itu, jadi saya bantu apa namanya, salah satu clinical assessment di kampus. Saya sempatkan ke perpustakaan, lihat beberapa buku yang potensial, yang sekiranya bagus nanti untuk apa ya, teman saya holiday. Karena saya mungkin nggak berminat, nggak mau kemana-mana. Jadi ada sekitar, kemarin bawa pulang buku 1, 2, 3, 4, 5, 6 buku yang saya pinjam. Teman-teman mau tahu nggak bukunya apa aja? Jadi beberapa ini memang saya pinjam karena menurut saya ini nanti bakalan bagus untuk sebagai landasan saya untuk nyusun major project. Karena semester depan tuh saya sudah mulai masuk ke
dissertation gitu ya, jadi harus sudah mengumpulkan banyak topik-topik untuk riset itu. Nah, buku yang pertama kali saya pinjam adalah ini teman-teman. Jadi Supporting a Physiologic Approach to Pregnancy and Birth. Jadi bagaimana mendukung sebuah fisiologi dalam kehamilan dan persalinan. Pendekatannya seperti apa sih fisiologi dan bagaimana cara masukkan itu ke dalam pelayanan kebidanan gitu ya. Tuh. Nah, ini yang pertama. Teng. Kemudian yang kedua adalah tentang ini, jadi fisiologi in childbearing ini bener-bener kayak mungkin fisiologi dalam kehamilan persalinan, nifas juga ya. Nih, tebel banget bukunya guys, dan berat sih ini. Tapi ini bener-bener kayak menurut saya lengkap banget. Kemarin tuh saya akhirnya pinjam ini karena ini tuh istilahnya ini kayak di kita gitu, di Indonesia gitu, mungkin buku-buku obstetrik yang kayak punyanya Pak Sarwono dan lain sebagainya itu, cuman ini bener-bener lengkap dan ini bisa dipakai banget buat midwife gitu teman-teman. Jadi udah saya pinjam aja buku ini gitu. Saya nggak tahu sih ini ada buku versi e-booknya apa enggak, tapi kayaknya nggak ada. Dan salah satu mungkin kayak kelemahan kita pakai e-book itu kan pusing scrollingnya ya. Tapi ya memang lebih gampang dibawa kemana-mana gitu. Kalau misalkan memang lebih nyaman pakai e-book ya silakan gitu. Karena beberapa buku yang tersedia di perpustakaan itu juga available versi e-book gitu. Ada e-book dan ada fisik booknya seperti ini. Tuh, itu yang nomor 2 ya teman-teman. Terus ini adalah buku yang ketiga. Kelihatan nggak sih? Discovering Birth. Jadi Discovering Birth ini adalah buku yang saya pinjam. Lagi-lagi penulisnya Sheila Kitzinger. Ini mungkin teman-teman sering lihat saya ngepost bukunya beliau, karena bukunya beliau ini memang kalau menurut saya pribadi cukup banyak gitu, maksudnya kayak pemikirannya dan lain sebagainya itu lumayan menarik sih menurut saya, dan memberikan perspektif yang berbeda. Dan kenapa saya pinjam buku ini, ada salah satu part dari kemarin tuh nggak tahu ya, kayak kodarwonya ketika saya kayak scanning cepat gini ya, buka cepat gini, ada salah satu part di mana dia itu menjelaskan tentang persalinan di Indonesia, dan dia mengaitkan tentang bagaimana kondisi di Bali. Jadi akhirnya yaudah langsung saya pinjam gitu. Dan ini sebenarnya ada kaitannya juga sama yang kemarin saya temukan ketika saya nulis esai, mungkin nanti akan saya bahas. Jadi saya sempat berpikir gitu ya, kenapa kok maternity service di Indonesia itu berubahnya sangat drastis gitu. Dan saya pengen tahu bagaimana maternity system di masa lalu itu seperti apa, kemudian kenapa sampai pada tahapan yang seperti sekarang, dan dampaknya apa kepada perempuan, bagaimana dampaknya kepada kesehatan secara general kayak gitu ya, termasuk juga tugasnya bidan gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah terkait bereavement care for childbearing women and their families gitu. Ini juga masih di topik kayak kehilangan ya, jadi ini masih ada kaitannya sama maternal mental health. Bereavement midwife, kalau di sini tuh ada spesialis itu, jadi untuk menangani khusus ibu-ibu yang kehilangan bayinya. Mungkin pernah saya share juga di Instagram saya terkait itu. Kemudian ada ini loss in pregnancy, ini juga sama, ketika seorang ibu kehilangan, mungkin keguguran, mungkin dia kena kehamilan ektopik, atau barangkali dia kehamilan yang mola kayak gitu ya. Jadi akhirnya intinya something loss seperti itu. Tuh, nih saya pinjam buku ini, jadi Guideline for Midwife. Terus ini yang terakhir, ini sebenarnya kayak saya pengen baca aja sih, Nutrition in Pregnancy and Childbirth, Food for Thought. Jadi fokusnya satu buku ini adalah tentang nutrisi dalam kehamilan. Dan sebenarnya itu ada beberapa buku lagi teman-teman, kemarin tuh ada kayak beberapa buku yang saya tertarik banget pengen pinjem. Jadi dia kayak buku, dia ada kayak CD-nya gitu ya. Kalau di Indonesia kan banyak banget gitu kan, mulai kayak yoga kehamilan, yoga untuk nifas,
apa kemudian kayak exercise apa saja sih yang bisa dilakukan seorang perempuan ketika dia di masa reproduksinya. Itu kemarin ada buku bagus banget, dan itu plus CD-nya gitu. Kalau di sini tuh kamu pinjam buku itu sangat bisa untuk sekaligus pinjam CD-nya kalau memang buku itu ada CD-nya gitu, jadi ditaruh di belakangnya bukunya gitulah. Dan itu kemarin stoknya lumayan banyak. Itu saya kemarin sebenarnya mau pinjam, tapi karena apa namanya sudah terlalu banyak daripada nanti nggak saya baca juga. Dan kemarin saya cuma bawa tas saya yang apa namanya tote bag yang kecil itu, jadi nggak bisa mengcover, nggak bisa saya masukkan semua lah buku-buku saya di situ. Akhirnya ya udah seadanya gitu, yang bisa saya pinjam karena sudah lumayan full. Dan waktu itu saya berencana mampir ke toko Asia kan. Nah, nanti belum saya bawa belanjaan juga kan, kalau belanja di sini kan memang nggak dikasih kresek atau apa gitu kan, jadi saya harus mengalokasikan tes ransel saya sama tote bag yang kecil itu buat 6 buku ini dan belanjaan saya di toko Asia. Nah, banyak kan, ini berat banget sebenarnya teman-teman. Dan kan jalan kaki dingin, terus salju juga kan, jadi licin, jadi nggak terlalu banyak buku yang saya bawa pulang kemarin. Ya udah, mungkin seperti itu teman-teman ya, review buku yang saya pinjem di term terakhir saya pada term 1 ini di bulan Desember gitu. Terima kasih banyak ya teman-teman sudah menyaksikan, sudah sampai 11 menit. Semoga bermanfaat. Dadah. Assalamualaikum.